Inflasi didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga-harga dalam kurun waktu yang panjang. Dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada kondisi inflasi yang ringan, inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya, sehingga dengan demikian akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus menambah pendapatan seseorang. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi akan menyebabkan mereka rugi, karena penghasilan yang tetap itu jika ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin sedikit. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Jika di dalam negeri terjadi inflasi, harga-harga barang produksi dalam negeri akan lebih mahal dibandingkan produksi luar negeri, sehingga barang dalam negeri akan kalah bersaing dengan produksi luar negeri. Akibatnya nilai ekspor akan lebih rendah daripada nilai impor, sehingga neraca perdagangan kita mengalami defisit, dan defisit bisa menghabiskan cadangan devisa negara. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap bentuk penanaman modal. Karena pada masa inflasi, nilai barang akan semakin naik, sedangkan nilai uang akan semakin turun. Oleh karena itu, para pemilik modal akan menyelamatkan uang mereka dengan cara membeli harta-harta tetap seperti tanah dan barang-barang berharga seperti emas dan mutiara. Penyebab inflasi dibagi menjadi dua. Yang pertama karena tarikan permintaan dan yang kedua karena desakan biaya. Penyebab inflasi yang karena tarikan permintaan terjadi saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, pertumbuhan ekonomi yang berjalan pesat, dan kedua hal tersebut yang menimbulkan permintaan masyarakat yang tinggi. Sedangkan, penyebab inflasi yang dikarenakan desakan biaya terjadi saat kenaikan harga yang disebabkan kenaikan biaya produksi, kenaikan harga yang menyebabkan permintaan menurun yang menyebabkan pendapatan nasional menurun, pendapatan nasional menurun yang menyebabkan kesempatan kerja menurun, dan para pekerja yang menuntut kenaikan gaji atau upah. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Dampak pengangguran yaitu menurunkan aktivitas perekonomian. Pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan para pengusaha dan investor tidak bergairah melakukan perluasan dan pendirian industri baru, sehingga aktivitas perekonomiannya menjadi turun. Yang kedua, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Orang yang tidak bekerja atau menganggur tidak akan menghasilkan barang dan jasa. Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur, maka PDB atau produk domestik bruto yang dihasilkan akan menurun. Berikut penyebab pengangguran. Di sini ada beberapa sebab yang menimbulkan pengangguran, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran karena meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Yang kedua, ketidakberhasilan sektor industri. Pola investasi yang ada cenderung pada modal menyebabkan semakin kecil terjadinya penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Yang keempat, ketidakstabilan perekonomian politik dan keamanan negara. Yang kelima, pajak penghasilan atau PPN yang tinggi progresif akan membuat orang cenderung mengurangi kemampuan mencari kerja. Yang keenam, berkembangnya teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja. Yang ketujuh, tidak ada kecocokan upah. Yang kedelapan, tidak memiliki kemampuan wirausaha. Dan yang terakhir, adanya diskriminasi ras, gender, orang cacat mengakibatkan timbulnya pengangguran. Sekian dari pembahasan pengangguran. Terima kasih. Poin A. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal untuk mengatasi masalah pengangguran dengan
mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah pada saat tarif pajak dikurangi. Masyarakat akan condong memegang uang yang bisa digunakan untuk modal dan berusaha. Poin B, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan cara menambah penawaran yang mengurangi atau menurunkan suku bunga dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu. Poin C, kegiatan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran yaitu dengan cara mendorong lebih banyak instansi mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, memberi subsidi, dan menggunakan pajak perusahaan dan individu.